Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan, mempresentasikan tentang pembahasan soal ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Arni Karina SE, MSI. Jadi, dalam soal ini, dalam soal ujian ini ada dua soal. Yang pertama, perihal ABC costing. Hype Supermarket ingin menganalisis informasi profitabilitas atas daging segar, sayur segar, dan makanan kaleng dan data-data sebagai berikut. Yang ditanya pertama adalah hitunglah laba jika alokasi FOH, Factory Overhead, berdasarkan COGS dengan menggunakan simple costing. Yang kedua, hitunglah laba jika digunakan ABC costing. Berikut pembahasan yang pertama. Jika laba jika alokasi factory overhead berdasarkan COGS dengan menggunakan simple costing sebagai berikut. Jadi, pendapatan dari masing-masing komponen ini daging segar sebesar 634.800 dikurangi COGS, FOH COGS 480.000 maka diperoleh laba sebesar 154.800. Laba ini jika dipresentasikan sebesar 24,38% dari total sales pendapatan. Kemudian sayur segar dari total pendapatan 1.680.480, sedangkan COGS-nya 1.200.000, maka diperoleh laba sebesar 480.480. Dari angka ini diperoleh persentase labanya 28,59% dari total sales. Kemudian terakhir adalah makanan kaleng. Total pendapatannya sebesar 967.920, kemudian dikurangi FOH berdasarkan COGS sebesar 720.000, maka diperoleh laba sebesar 247.920 yang dipresentasikan sebesar 25,61%. Jika di total seluruh komponen ini, daging segar, sayur segar, dan makanan kaleng, maka diperoleh total pendapatan sebesar 3.283.200 dan total factory overhead berdasarkan COGS sebesar 2.400.000, maka diperoleh laba sebesar 883.200 atau setara dengan 26,9% dari total sales. 2. Bagaimana jika menggunakan ABC costing? Kita hitung aktivitas pemesanan. Total biaya 124.800. Jika ada jumlah barang sebesar 1.248, maka biaya per barangnya adalah sebesar Rp100. Sedangkan untuk aktivitas pengiriman, dengan total biaya 201.600 dengan jumlah barang 2016, maka diperoleh biaya per barangnya sebesar Rp100. Nah, dari data-data ini kita bisa lihat bahwa perhitungan berdasarkan ABC costing untuk daging segar dan pendapatan 634.800 dipotong biaya potong daging, kemudian dikurangi biaya-biaya, ada biaya potong daging, ada biaya pemesanan, dan ada biaya pengiriman, dengan total tiga biaya tersebut sebesar 62.400. Biaya pemesanan ini diperoleh dari 288 unit dikalikan 100. Sedangkan untuk biaya pengiriman 240 kalikan 100. Sehingga total tiga biaya tersebut sebesar 62.400. Nah, jika pendapatan daging segar dikurangi total biaya, maka diperoleh laba sebesar 572.400 yang jika dipresentasikan sebesar
90,17%. Jadi cukup tinggi ya labanya ya untuk daging segar. Kemudian untuk sayur segar dengan pendapatan sebesar 1.680.480 dikurangi biaya potong daging, dalam hal ini tidak ada karena sayur. Kemudian biaya pemesanan sebesar 67.200 dikurangi kemudian biaya pengiriman 175.200, maka diperoleh total biaya sebesar 242.400. Dari perhitungan data ini, maka kita dapat peroleh laba sebesar 1.438.080 rupiah atau setara dengan 85,57%, lebih rendah dibanding daging segar tadi. Kemudian terakhir adalah makanan kaleng. Dengan total pendapatan sebesar 967.920, biaya yang muncul adalah biaya pemesanan dan pengiriman 28.800 dan 52.800. Sehingga total keseluruhan biaya adalah 81.600. Dari data ini maka kita bisa peroleh laba pendapatan dikurangi total biaya sebesar 886.320 atau 91,569%. Kalau kalau ketiga hal ini kita jumlahkan, maka total pendapatan sebesar 3.283.200 dengan biaya potong daging seluruhnya ada 9.600, biaya pemesanan 124.800, dan biaya pengiriman 252.800, maka total biaya akan didapatkan 386.400, sehingga laba berdasarkan ABS costing sebesar 2.896.800 atau 88,23%. Kemudian soal yang kedua mengenai master budget. Jadi tugasnya adalah buatlah master budget atas kedua produk Ting One and Ting Two di bawah ini. Dan data-data sebagaimana tertera di dalam gambarnya. Ada project sales-nya, ada inventory in units, ada direct material, direct manufacturing labor. Jadi yang pertama berdasarkan kita bahas master budget berdasarkan revenue budget. Revenue budget. Kalau kita lihat data dalam gambar, maka diperoleh produk Ting One dengan jumlah unit 60.000 dan harga per unit $165, maka diperoleh total pendapatan budget estimasi budget pendapatan pendapatan sebesar 9.900.000 dolar. Sedangkan untuk Ting One 40.000 unit kalikan price, maka diperoleh 10 juta. Sehingga total seluruh budget, total revenue sebesar 19.900.000 dolar. Kemudian yang kedua adalah production budget dalam satuan unit. Kita tahu untuk dua komponen ini, budget unit sale untuk Ting One 60.000, untuk Ting Two sebesar 40.000. Dengan target ending inventory Ting One sebesar 25.000, maka diperoleh total record unit sebesar 35.000 dan dikurangi unit finished good di awal beginning sebesar 20.000, maka diperoleh unit finished good to be produced. Jadi barang siap jadi yang akan siap untuk produksi sebesar 15.000 jumlah unit yang akan diproduksi. Sedangkan untuk Ting2 dari total budgetnya 40.000 dengan ending inventory target endingnya sebesar 9.000, maka diperoleh total unit require unit sebesar 31.000 dikurangi dengan jumlah unit awal 8.000, maka barang yang siap diproduksi sebesar 23.000 unit. Sedangkan yang ketiga,
Direct material purchase budget in quantity. Jadi, direct material required for thing one untuk material A sebesar 60.000. Didapat dari mana? Didapat dari 4 kalikan 15.000. Sedangkan material B 30.000, 2 kali 15.000, dan C 0. Sedangkan untuk direct material untuk thing 2 itu untuk material A sebesar 115.000, perhitungannya dari 5 kalikan 23.000, material B 69.000, 3 kalikan 23.000, dan C 23.000 atau 1 kali 23.000. Sehingga total direct material purchase in budget untuk material A sebesar, kalau kita jumlahkan antara Thing 1 dan Thing 2, maka material A totalnya sebesar 175.000. Material B 99.000 dan C 23.000. Yang keempat, direct material purchase budget dalam dolar. Jadi, jika diasumsikan berisi jumlah material dari saldo awal material sebesar 32.000 untuk material A, material B 29.000. Oke, next, lanjut lagi. Yang keempat, direct material purchase budget. Jadi, jika expected material from beginning, jadi saldo awal dari material untuk material A 32.000, material B 29.000, dan material C sebesar 66.000. Expected material from beginning, perhitungannya sebagai berikut. 12 kalikan 32.000, maka diperoleh 384.000 dolar. Kemudian untuk material base 5 kali 29.000 dan material C 3 kalikan 6.000. Nah, to be purchased in this period, besar pembelian di dalam periode ini 175.000 dikurangi 32.000, maka diperoleh 143.000. Sehingga to be purchased this period in dollar, dalam satuan dolarnya 12 kalikan 143.000, maka 1.716.000 dolar. Jadi direct material purchase budget, jadi budget direct material yang harus dibeli di dalam periode ini 384.000 untuk material A ditambah 1.716.000, totalnya adalah 2.100.000 dolar. Sedangkan untuk material B 145.000 expected material ditambahkan to purchase this period sebesar 350.000, maka total budget yang harus disiapkan untuk dari material pembelian dari. Jadi material B 100 expected material from beginning, jadi saldo awalnya 145.000, kemudian ditambahkan 350.000 yang akan dibelanjakan periode ini, sehingga total direct material budget direct material sebesar 495.000 itu untuk material B. Dan terakhir adalah material C, total direct material yang harus dibelanjakan budgetnya sebesar 69.000 yang diperoleh dari 18.000 expected material from beginning dan ditambahkan dengan 51.000 yang harus dibeli pada periode ini. Kemudian yang kelima, hasil budget yang kelima, direct manufacturing labor budget. Thing 1, unit yang diproduksi sebesar 15.000 dengan jumlah jam 2 jam per unit, sehingga menghasilkan, untuk bisa menghasilkan 15.000 ini maka dibutuhkan total 30.000 jam. Jika rate per jamnya adalah $12, maka totalnya
direct manufacturingnya sebesar 360.000 dolar. Sedangkan untuk Ting2, unit yang diproduksi adalah 23.000 dengan jumlah unitnya yang dengan jumlah jam sebesar 3 jam per unit, maka total jamnya untuk bisa memproduksi 23.000 adalah 69.000. Rate per jamnya sebesar $16, sehingga diperoleh total budget direct manufacturing labor untuk Ting2 sebesar 1.104.000 dolar. Yang keenam, budget finished good inventory at December 31, 2012. Oke, untuk material A, di sini kita bisa lihat datanya. Cost per unitnya 12. Untuk Ting One itu 4 produk itu 4, sehingga totalnya $48. Jadi 4 kalikan 12. Sedangkan untuk Ting itu input per unit outputnya itu ada 5, sehingga total material A produknya yang harus dianggarkan adalah $60. Dan material B, cost per unitnya itu $5. Untuk produk Ting One, maka dibutuhkan 2 barang. Sehingga total yang harus disiapkan sebesar $10. Sedangkan untuk Ting itu input per unit outputnya 3 dengan total biaya sebesar $15. Material C, cost per unitnya 3. Untuk baru produk Ting One-nya tidak ada, dan produk Ting itu sebesar 1, sehingga totalnya adalah $3. Untuk direct manufacturing labor, Ting One itu cost per unitnya ada 12, dan Ting itu sebesar 16. Ting One inputnya itu sebesar 2 jam, sehingga diperoleh total biayanya untuk total produknya yang harus dianggarkan itu sebesar $24. 2 jam kalikan 12. Sedangkan untuk produk Ting itu sebesar 3 jam dikalikan 16, yaitu $48. Sehingga total keseluruhan budget finish good untuk produk Ting One adalah $82 dan produk Ting Two sebesar $126. Oke, terakhir ending inventory budget. Jadi budget persediaan akhir untuk quantity material A dari material 36.000, cost per unit $12, maka diperoleh direct material total dari material A sebesar $432.000. Sedangkan untuk material B diperoleh dari data-data sebagian data dalam gambar itu 160.000 dan material C sebesar 21.000. Sedangkan untuk finish good quantity Ting One itu sebesar 25.000 dengan cost per unit 82.000, maka diperoleh total budgetnya yang harus dipersiapkan adalah $2.050.000. Untuk Ting tuh dengan kuantiti 9.000 dan cost per unitnya $126, maka total budget itu $1.134.000. Sehingga kita akan diperoleh total ending inventory totalnya sebesar $3.797.000. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan atas soal ujian akhir semester akuntansi biaya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.